Alhamdulillah. Ini kita berdua apa ada nambah lagi nih kira-kira? Kayaknya kita berdua, Pak. Luar biasa. Iya. Oke. Kalau kita berdua, saya sedikit share aja dari kampus nih. Jadi yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan analisa sistem. Ya. Kemarin kan saya jelaskan terkait dengan apa sistem ya, tapi sekarang jelaskan analisa sistem. Menurut beberapa literatur nanti Miftaudin sekalian aja apa cari bukunya. Kalau enggak ya cari apa e-booknya lah ya. Karena nanti akan dipakai ketika TA. Akan dipakai di TA di bab 2 itu kepakai juga. Ya, kalau punya buku ya syukur, kalau nggak punya ya pergi ke perpustakaan. Terus bisa difoto yang pengertian-pengertian aja. Kan buku A, fotonya itu yang pertama halaman depan ya, atau cover. Kemudian halaman kedua itu halaman pengesahan apa penerbit. Kemudian yang ketiga itu halaman yang dikutip atau halaman terkait dengan pengertian analisa sistem. Gitu. Jadi mulai ngumpulin karena nanti semester besok sudah bikin proposal, semester depan sudah TA. Dan di SIA ini saya udah dapat 2 yang saya bimbing gitu ya. Jadi kemungkinan nanti juga saya yang bimbing juga. Jadi mulai sekarang udah dicicil lah gitu kira-kira. Pak, berarti kalau di TA itu berarti apa namanya materi analisa sistem ada gitu maksudnya, Pak? Ada. Jadi pengertiannya nanti ada di bab 2. Saya tampilin ya. Iya, Pak. Karena kan saya kayak maksudnya belum begitu tahu ya. Bayangan gitu, Pak, buat TA. Belum Iya, ada Pak. bayangan. Apalagi kan dari semester 2 kuliahnya masih online gitu, Pak. Dari semester 2 ya? Iya, semester 2. Iya, saya dari semester 2. Ini bisa dilihat. Bisa, Pak. Atau nanti saya kasih lah apa contohnya. Tapi ini sebagai awalan dulu ya. Yang pertama di bab 2 itu di landasan teori itu 2.1 itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu yang pertama pengertian sistem. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengertian daripada sistem informasi 2.2 informasi. Nah, jadi menurut bukunya siapa? Ya kan ini menurut Elizabeth United dan Rita Irvani pada buku. Nah, di sini tahun terbit 13 itu halaman. Jadi halaman 13 isinya ini. Nah, yang analisa sistem mana? Sistem informasi, coba analisa sistem ada nggak di sini? SIM. Ini. Analisa sistem. Ini dia ngambil dari buku Sri Mulyani, kemudian tahun 2016 halaman 38.
Nah, yang dikutip adalah analisa sistem merupakan suatu teknik penelitian terhadap sebuah sistem dengan menguraikan komponen-komponen pada sistem tersebut dengan tujuan untuk mempelajari komponen itu sendiri, serta keterkaitannya dengan komponen lain yang membentuk sistem sehingga didapat sebuah keputusan atau kesimpulan mengenai sistem tersebut, baik itu kelemahan dan kelebihannya. Jadi ini bisa sistemnya belum ada, bisa sistemnya sudah ada. Ya, kalau belum ada, biasanya apa sistemnya manual, ya dari manual itu kamu buat secara komputerisasi, ya. Kalau sistem sudah ada, jadi sistemnya sudah ada sekarang, baru kalian temukan kelemahannya apa. Nah, kelemahan itu nanti sebagai ide untuk memperbaiki ke sistem yang diusulkan. Jadi ada sistem sebelum, ada sistem sesudah. Sistem sebelum itu bisa kondisinya sama sekali belum ada sistem, atau sistem saat ini dianalisa kelemahannya. Nah, nanti sistem yang sesudahnya yang kalian usulkan. Gitu. Jadi pada dasarnya seorang analis itu adalah menguji atau meneliti kelemahan-kelemahan yang ada sekarang sistem untuk diperbaiki agar efisien, efektif, akurat untuk dibangunlah sistem yang baru. Itulah kemudian tahap-tahapnya yang tadi kita lihat tahap-tahapnya. Ini ada yang saya kirim kemarin kok. Ya, yang pertama mengidentifikasi masalah dari pemakai. Nah, ini mengidentifikasi masalah dari pemakai itu di bab 1. Kalau deskripsi ya, atau di tugas akhir. Yang kedua, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan. Berarti ini tujuan penelitian. Yang ketiga, memilih alternatif metode pemecahan. Yang ketiga, yang keempat, merencanakan dan menerapkan rancangan sistem sesuai dengan permintaan user. Nah, keempat ini itu ada di TA. Yang poin 1 ini bab 1. Yang kedua untuk ini masih bab 1 dan di bab 2 di kerangka kerja teoritis. Yang 3 ini adalah bab 3. Yang 4 ini bab 4. Coba kita cek. Saya tak cari datanya dulu. Bab 1, bab 5. Di bab 1 itu adalah tadi menganalisa atau mengidentifikasi masalah. Ya. Jadi di latar belakang masalah itu pasti kamu menyimpulkan beberapa masalah. Ya. Bab 1 ada namanya identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini adalah ini kan ada poin nih. Misalkan PT Takagi utama saat ini belum menggunakan sistem informasi karena dalam monitoring project masih menggunakan Backbone. Berarti belum ada sistem nih. Kemudian yang kedua, rawan terjadinya kesalahpahaman terkait dengan aspek atau spesifikasi dan pendukung lainnya dalam project. Yang ketiga, penyampaian status projectnya tidak update gitu. Jadi ketiga ini dari identifikasi masalah ini diturunkan dari latar belakang.
di sini. Jadi intinya nantinya kamu mau mengambil di mana? Miftahudin. Untuk apanya, Pak? TA-nya. Kan ini kan nanti kan kamu seenggak-enggaknya nanti saya kasih tugas tetap harus menganalisa tempat observasi. Biar nggak mau badir analisanya, mendingan nanti akan dibawa ke TA gitu. Sekalian masnya gitu. Saya kok belum ada aplikasi. Gimana? Belum ada itu, Pak. Belum ada apa sih bayangan gitu, Pak. Mau di mana itunya, observasinya juga. Jadi bayangan ini berarti kamu belum punya ide sama sekali. Betul ya? Belum, Pak. Iya, Pak. Untuk mengcreate ide, mestinya kamu yang pertama kira tempatnya itu mudah didapat datanya atau tidak. Nah, kamu cari nih. Sekarang kamu bekerja di mana? Saya kerja di Mayora, Pak. Jelas, kalau di Mayora agak ngambil datanya agak sulit. Jadi saya Iya, Pak. ada beberapa mahasiswa bimbingan saya ketika ambil datanya di Mayora agak sulit tuh. Karena nanti ada stempel daripada HRD atau hasilnya bahwa Miftahudin melakukan penelitian dari tanggal sekian. Itu yang sulit. Ya, mungkin kalau atasan langsung dan sebagainya apa mudah. Tapi untuk HC atau HRD-nya yang susah. Nah, selain di Mayora kamu punya usaha nggak? Enggak ada, Pak. Apa di Tangerang kamu di Tangerang ya, di Jayanti kan kamu ya? Iya. Iya, Pak. Di Jayanti kamu ngontrak apa rumah sendiri? Kontrak, Pak. Asli mana? Saya asli Kebumen, Pak, Jawa Tengah. Kebumennya mana? Mirip, Pak. Di mana? Mirip, Pak. Mirip. Iya, Pak. Mirip. Di pesisir atau enggak tuh? Iya, pesisir, Pak. Pokoknya apa deretannya apa Pantai Ayah gitu dah. Gitu ya. Iya, Pak. Satu deretan. Satu deretan. Berarti Kebumen. Nah, sekarang gini. Kira-kira potensi di desa kamu sono ada enggak? Potensi Kalau itu bisa dalam sektor pariwisata lah kira-kira gitu. kayaknya sih iya sih bisa sih, Pak. Sektor wisatanya juga cukup ramai sih. Cuman kalau dihubungkan ke ini gimana, Pak? Nah, kamu mengambil apa sistem informasi pengolahan data apa pengunjung misalkan yang ada di situ. Jadi intinya kamu membuat media promosi terhadap uh, pariwisata tersebut, kemudian juga mengelolanya. Misalkan katakanlah bisa apa pesan tiket online atau setiap loket-loket kayak kamu bikin tidak apa terkomputerisasi. Jadi memang tiket yang dikeluarkan adalah tiket dari sistem. Jadi bukan yang disobek gitu, bukan. Biar pendapatannya itu sesuai jumlah daripada pengunjung. Kira-kira ada nggak di daerahmu? Kayaknya sih susah ya, Pak, kayak gitu. Kalau dikelola kayak gitu tuh gimana ya? Kayaknya kurang memadai, Pak. Kamu memadai bagaimana? Gimana ya? Mungkin otomatis kalau kayak gitu kan saya harus
bekerja sama juga kan Pak sama itu yang mengelola gitu kan Pak. Nah, gini, tugas akhir itu batas masalahnya itu saat perancangan aja. Jadi nggak harus publish katakanlah gitu. Tapi kalau memang kamu lebih baik publish ya nggak apa-apa publish. Gitu. Jadi kamu harus mengcreate ide dulu nih. Sebenarnya saya pengen ini kemarin saya di Mayoran saya mengajukan jadi admin biar maksudnya saya bisa mendapatkan informasi gitu kan Pak. Cuman saya sudah tes, cuman nggak ada ini apa info lagi gitu. Gitu. Ya, pertama ini Miftahudin ya, Miftahudin. Bisa juga di Mayura lah ya, tempat kerja. Bisa juga terkait dengan kampung halaman. Banyak nih, atau kamu tentang pariwisata. Wisatanya atau UMKM-nya, bisa juga koperasi, kemudian administrasi desa, atau bisa dusun. Saudara dusun apa dukuh? Dukuh Pak. Dukuh ya. Iya Pak. Banyak apa Karang Taruna bisa. Atau di sekitar kita. Banyak tuh. Misalkan toko ya. Tuh ini pangkas rambut. Pangkas rambut kan biasanya kalau yang begitu kan pengantrian, yang nggak ngantri bagaimana? Ya, di kita tuh galon yang refill gitu lah ya. Itu juga bisa diambil. Bisa juga yang sekarang lagi hit itu kopi ya. Kopi-kopi gitu. Minum-minuman lah gitu. Bisa. Kemudian selain itu pokoknya yang kamu lihat tiap hari lah ketika berangkat kerja itu apa misalkan apalagi nih toko sudah pangkas rambut galon kopi rumah makan ya. Itu semua butuh sistem semua apalagi PMI terus banyak lagi ya nanti ketika berangkat kerja sama lirik kanan pulang kerja oh ini gitu aja gitu ya oh ini bisa nih artinya kamu yang katakanlah tokonya rame berarti nih bisa nih tokonya rame oh ini bisa itu bisa kemudian yang dekat juga lagi kayak
organisasi ya, organisasi. Apa paguyuban Kebumen mungkin ada nggak di sini? Kemudian organisasi, pokoknya organisasi lah. Kalau di kampus itu senat gitu ya. Kemudian bisa juga pencak silat, misalkan pagar nusa, apalagi bisa apa, terkait dengan klub-klub gitu ya, klub apa gitu ya. Tetapi ya mesti ada SK notarisnya juga bisa. Jadi artinya kamu mesti jeli lah, pokoknya jeli. Jadi ketika berangkat kerja, pulang kerja, terus ya ada ide temen gitu ya, itu mesti digali lagi. Nah, catatannya ya tadi pilih yang mudah diambil data. Boleh? Berarti itu aja. Jadi karena ini tinggal setahun ya, jadi nggak punya waktu lagi yang panjang gitu ya. Baru masuk semester 1, 3 semester online, nanti semester depan sudah proposal ya Pak. Ya. Tapi jangan Pak, misalnya, kenapa? Iya Pak, misalnya saya ngajuin admin gitu kan Pak. Nah, maksudnya tuh nanti saya ngambil datanya itu tentang perihal apa nih Pak? Maksudnya saya kan jadinya belum ada bayangan gitu Pak. Ya. Tentang mungkin. Oh, admin di Mayora. Iya misalnya gitu Pak. Jadi kan otomatis saya bisa bersama inilah atasan gitu. Nah, sekarang adminnya di bagian apa kamu? Pastinya produksi Pak. Enggak. Produksinya di bagian apa? Produksinya Roma Sandwich. Roma Sandwich. Ya. Produksi kan ada tahap-tahapannya. Apakah kamu di adminnya semua tanya apa gimana? Produksi packing sih Pak, lebih tepat. Oh, berarti admin di packing ya. Nah, yang kamu bangun ini, yang pertama kan job desk-nya apa? Job desk itu job description. Jadi tugas lah ya. Tugas dan tanggung jawab dari admin itu apa? Admin packing itu apa aja? Lah kamu ini harus ditulis nih, kayak gini nih. Di sini ada di bab 4 itu ada tugas dan wewenang. Uraian tugas. Deep head processing. Kita lihat admin processing itu. Admin processing adalah kontrol dan monitor project dari setiap project yang sedang berjalan. Dari start, proses, finishing, monitoring project, dan setiap project dalam monitor. Jadi kamu harus temukan daripada job desk ini. Tugas dan tanggung jawab tadi. Ya.
job desk-nya apa atau tugasnya apa. Ya, contohnya nih. Contohnya mereka itu rekapitulasi hasil packing. Ini per hari apa per shift? Per shift. Per shift. Rekapitulasi hasil per shift. Ya, contoh yang kedua. Itu apa mereka ke hasil produk G atau defect, misalkan begitu. Biar lebih mantap, kamu mesti tanya tuh yang admin sekarang, kira-kira pekerjaanmu apa sih gitu. Nah, tanya-tanya gitu kan boleh kan gitu. Oh ini gitu ya. Nah itu. Terus ya kalau itu dilakukan manual, berarti itu ada peluang untuk membuat sistem. Sama, dan kamu juga analisa kira di Mayora itu sudah ada sistem atau belum sih? Gitu. Di dalam bagian packing ini sudah ada sistem atau belum gitu. Nah, itu mesti ditanyakan clear gitu. Berarti kamu lebih sereknya emang ngambil di tempat kerja gitu sebenarnya. Di Mayora udah berapa lama, Miftah? Saya baru 5 bulan, Pak. 5 bulan. Nah, kira-kira bisa jadi admin nggak secara 5 bulan? Ada yang lebih nggak? Saya kurang tahu juga, Pak. Nah, itu dia. Mungkin saya udah ngajuin sih, cuman kurang tahu juga sih. Ya kira-kira diterima atau tidak gitu ya, dengan peluang berapa orang yang tes gitu. Karena kebanyakan itu yang diambil itu cewek, Pak. Wow. Cewek ya kalau admin ya. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya tuh udah ada sistem, berarti itu gimana, Pak? Kita hanya diterusin atau gimana, Pak? Misalnya udah ada sistem gitu, misalnya yang kita. Berarti tugasnya ya analisa di Mayora ada sistem nggak di bagian packing. Besok kamu tanya ya. Iya, Pak. Kalau ada inputnya apa, prosesnya bagaimana. Kemudian outputnya apa. Kalau masih bingung input itu seperti apa, input itu yang
yang dimasukin ke sistem. Misalkan ini ada laporan produksi, ya ini inputnya yang dimasukkan sistem. Kalau apa prosesnya ini ya, ini nanti akan menghasilkan bagaimana sih? Baru nanti outputnya. Lah nanti yang di print di sistem itu hasilnya bagaimana? Kalau bisa kamu minta tabelnya. Jadi secara dokumen ya, yang di-input ini ada, yang dikeluarkan dari sistem itu ada. Itu maksudnya hasil produksinya gitu Pak, apa? Ya betul. Misalkan ini yang di-input nih, contoh nih ya. Iya. Kan operator itu kan setiap shift kan menulis apa saya dapat apa tipe ini berapa gram atau berapa lah. Dia kan nyatet kan namanya laporan harian operator. Nah, ini sebagai input. Input ini dimasukkan ke sistem. Dan sistem itu nanti akan memunculkan apa laporan apa gitu. Ya kamu tanya dalam bagian di admin itu ketika per bulan atau per minggu atau bahkan per hari seorang manajer produksi itu atau atasan di situ itu butuh data apa aja. Nah, itu yang dinamakan outputnya. Output itulah data yang dipakai oleh top manajemen di bagian itu. Contoh nih ya, inputnya adalah laporan operator per shift di input. Kemudian manajer perlu data. Hari ini produksi kita berapa pieces. Output itu di-print dari sistem ini berdasarkan di input satu-satu nih. Operator A, operator B, pakai sistem. Tetapi kalau manajer atau kepala seksi itu memintanya itu secara global. Hari ini udah dapat berapa? Jadi di-print itu, oh hari ini apa sekian pieces Pak hasilnya gitu. Itu yang dikeluarkan dari sistem. Nah, si manajer akan menilai nih. Kalau targetnya 50, kok ini cuma dapat 40 apa 45? Nah, ini ada apa nih kok nggak dapat target? Baru dia menghubungin atasan lapangan. Kok ini dapatnya dikit kenapa? Mungkin ada mesin trouble atau operatornya masih baru kan gitu kan. Nah, itu daripada si kepala seksi atau atasan lapangan ya yang bisa memberikan data atau penjelasan terkait itu. Nah, gitu apa Miftahudin terkait dengan sistem yang kamu akan create gitu ya. Di PR-nya besok lihat di bagian kamu ada sistem atau tidak. Kalau ada, perhatikan inputnya apa aja dan outputnya apa aja. Itu aja ya tugasnya ya. Iya Pak. Ada yang kurang jelas? Gampang kok. Ada gambaran ya. Pak. Ini ya. Apa gampang? Pokoknya kamu speak ya. So SKSD lah gitu ya. Pokoknya yang memegang bagian ini ya udah tetap tanya aja. Ada yang ditanya? Silakan. Pak. Ini spesial ini. Spesial sama
Tamrin. Gimana? Tapi kamu beruntung nih, cuma satu orang, dua orang, tiga orang, jadi bisa apa yang menjadi pikiran bisa ditanyakan gitu, biar clear gitu. Ini kayak bimbingan skripsi aja kan gitu, bimbingan tugas akhir. Saya screenshot dulu ya. Jadi. Tapi ini SIA harus bikin program nggak, Pak? Bikin program. Nggak bisa ya? Belum bisa. Programnya maksudnya ditentuin apa aplikasi apa gitu, Pak? Ya aplikasinya Tadi sesuai terasa. sesuai apa judul yang di apa, Oh gitu, Pak. diusulkan gitu. Observasi gitu, Pak. Nah, kalau tadi adalah administrasi tracking, ya berarti kamu membuat apa programnya sesuai dengan administrasi tracking. Nah, nanti saya akan ajarkan nih, ya, mungkin mulai minggu depan kita sudah belajar terkait dengan diagram-diagramnya. Sebelum itu sudah pernah diajarkan belum diagram? Apa use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram sudah diajarkan? Paling yang di itu, Pak, yang di algoritma itu, Pak, diagram itu, Pak. Oh, kalau itu mah baru bukan diagram, itu flowchart ya. Oh iya, flowchart. Flowchartnya. Berarti belum ya? Belum, Pak. Kalau belum, nanti mulai minggu depan coba saya akan kenalkan secara sederhana, tapi apa bisa masuk. Jadi diagramnya seperti ini, di programnya seperti ini, biar ada gambaran, biar nggak blank banget gitu loh. Ini diagram seperti ini, di programnya seperti ini. Bikin programnya pakai aplikasi apa ya, Pak? Kebanyakan gitu. Kebanyakan ya sekarang PHP yang banyak. PHP pun kalau pengen bagus itu pakai framework. Frameworknya bisa Laravel, bisa CI, bisa Bootstrap, gitu ya. Yang populer dan gratis, bisa di-download gratis. Itu yang penting. Laravel gratis, open source juga, kemudian CI juga open source, Bootstrap juga open source. Gitu ya. Tinggal pilih aja mau pakai yang mana, salah satu. Mulai sekarang belajar aja sendiri. Belajar di YouTube gampang loh sekarang, tinggal kalian ketik, yang penting telaten aja, pelan-pelan aja gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya. Ada lagi nggak? Maaf, Pak. Maaf, ada ini nggak, Pak? Apa sih? Soft copy kayak TA-nya gitu, Pak, atau soft copy yang berhubungan dengan TA gitu, Pak? Oh, nanti saya kasih. Ya, Pak. Apa sebagai sampel kan ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Ya, ya. Oke, nanti saya kasih.
Iya, Pak. Ada lagi? Cukup mungkin, Pak. Oke, cukup. Nanti minggu depan sip berapa minggu depan? Kayaknya saya shift 2, Pak. Berarti nanti tinggal nonton di YouTube-nya aja ya, biar saya ikutin ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Kalau nggak ada lagi, kita tutup ya. Sekian, terima Iya, Pak. kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.